sini, yang viral udah pasti ngantri, yang viral udah pasti rame tuh, lihat. Ini antrian pesan, ini antrian nunggu di belakang, lihat. Ya udahlah, namanya juga ya mencoba menu makanan viral, jadi harus rela ngantri. Mau nggak mau, iya nggak sih? Kalau kunafa keju ini emang khas Palestina dan bahannya pun otomatis ada beberapa perbedaan di tiap daerah. Kalau kunafa keju ini terbuat dari tepung, susu, dan mentega, foodies. Bahan-bahan kue dibuat memanjang kayak rambut gitu. Ya rambut. Oke. Bikin krim susu di dalam. Itu dari Timur Tengah. Gula dalam. Oh, gulanya di dalam. Dan nanti orang Indonesia tidak suka manis banyak. Terlalu manis tuh nggak suka emang sih? Ya, saya bikin gula di luar. Oh, jadi bisa pilih. Ya, istirahat mau banyak gula, mau sedikit gula. Jadi memang sudah disesuaikan sama lidah masyarakat Indonesia juga ya foodies. Makanya gula dibuat benar-benar terpisah dan gak dicampur di adonannya sama sekali. Bahkan kalau mau disiram pun sama pembeli sendiri tuh nantinya. Gitu foodies. Aslinya dari sana tuh gulanya emang udah di dalamnya, Ya, udah nyampur, manis banget. Saya bikin khusus Indonesia, gula di luar. Disesuaikan gulanya di luar. Meski sudah disesuaikan untuk gulanya, tapi rasa benar-benar otentik Palestina punya foodies. Apalagi Baba Majid berasal dari Palestina dan membawa resep aslinya. Jadi nggak ada tambahan bahan lain ataupun toppingan lain tuh foodies. Foodies, ini dia yang tadi dibikin di depan. Yang kayak rambut-rambut itu loh, rambut. Mau coba ya? Bukan rambut nenek sih. Kita potong dulu. Crunchy banget. Kedengeran gak sih foodies? Ini kita udah bisa ambil kayaknya deh. Masih hangat. Kedengeran gak sih bunyinya? Kerak. Aduh gak kedengeran. Tapi ini kalau dilihat tuh, ini tuh crunchy banget nih. Kita mau coba dulu. Sekrunchy itu si foodies dan meskipun crunchy tetap lembut, nggak keras sama sekali. Crunchy tapi ya apa ya? Pendek-pendek, rambut pendek gitu loh. Jadi begitu digigit tuh kayak gampang hancur, se-crunchy itu. Ini yang ada mozzarellanya. Jadi bagian ini manis, bagian tengahnya itu justru asin. Yaps, karena di bagian tengah emang isinya adalah keju mozzarella semua. Jadi seasin dan segurih itu rasanya. Crunchy dan bener menurut aku kayak yang tadi dibilang sama Baba. Ini tuh nggak yang manis berlebihan sih. Ada manisnya tapi sedikit banget. Sebelumnya aku pernah nyobain kunafa juga, tapi kunafa yang aku makan sebelum itu manis banget ya itu. Itu adalah kunafa yang sebetulnya asli dari sana. Bener-bener nggak dikurangin rasa manis segala macamnya. Kalau ini kan udah dikurangin rasa manisnya menyesuaikan dengan lidah Indonesia. Enak banget. Ternyata emang beda jenis kunafa ya foodies. Bisa jadi kunafa yang Putih makan sebelumnya itu bukan kunafa Palestina. Dari adonan sih sama, cuma yang sebelumnya itu gulanya disiram di atasnya langsung tuh foodies sampai ngeresep ke dalam kunafanya. Makanya jadi manis banget, beda sama kunafa Al-Quds ini. Sebetulnya di sini ada dua rasa, yang mozzarella sama yang susu, tapi yang susu lagi habis jadi mozzarella. Ini daripada susah ya, kayak sendok ke tangan aja udah sekalian. Tuh. Ini ada mozzarellanya. Sebenarnya ini akan lebih apa ya, narik lagi kalau tadi masih panas banget. Berhubung gulanya dipisah, Putih sengaja nggak siram dulu nih, tapi icipnya dicocol gitu foodies biar tetap ada sensasi manisnya. Jadi manis banget, kita akan coba ya. Dikucut. Asli sih, enak banget. Mantap foodies, manis gulanya itu loh bikin kunafa ini saling melengkapi. Perpaduan asin, gurih, dan manis yang pas banget nggak bikin enak. Asli, enak banget, nggak bohong. Kalau kalian bosen
makannya cake mulu. Jadi pengen makan yang manis-manis, dessert gitu, tapi cake, es krim mulu. Pengen yang beda nih. Dari tekstur beda, dari rasa beda. Jadi kembali ke selera masing-masing ya foodies, mau disiram atau dicocol tergantung ke level manis kita. Kalau putih sih lebih suka dicocol, jadi tetap ada manis-manisnya tuh, tapi nggak berlebihan. Kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya foodies. Ini si hijau ini adalah bukan green tea ya foodies. Ini adalah kacang. Kacangnya kalau kacang Arab hijau ya. Nih disimpan di atasnya. Gitu loh. Makanya dikasih sendok. Itu makan cantiknya foodies, ya kan? Kacang juga jadi ciri khas kunafa. Oh ya, kunafa ini punya sebutan berbeda di tiap negara ya foodies, mulai dari nafe, kunafa, kunefe, kenafe, hingga kenefe. Dibanding harus dikucur lagi disiram pakai gula ini, aku lebih suka disiram pakai es krim ini karena ya beda ya, es krim sama gula. Kalau gula tuh pure gula doang, kalau itu es krim yang emang ada campurannya juga, jadi begitu ditempel di sini nggak manis berlebihan gitu loh pedis. Ini lebih cocok. Jadi bagian yang kena es krimnya manis, tapi bagian kunafanya masih rasa bawaan kunafa aslinya. Lanjut, kita icip kebab nih foodies. Wow, gede banget ya. Soalnya Putih emang pesan kebab yang jumbo nih foodies. Jadi sebetulnya di sini ada 4 pilihan kebab. Kebab ayam, kambing, daging sapi, dan beef patty. Tapi Putih nggak mau lapar mata, jadi pesannya cuma yang ayam dan daging sapi tuh foodies. Kalau aku pribadi, aku lebih suka kebab Palestina. Karena ternyata kebab-kebab di Timur Tengah itu beda negara, beda juga olahannya. Kalau yang Palestina ini, kebabnya dimasak, kayak tadi kan Pudis lihat ya, masak, dikasih bumbu lagi, makanya ada bombay-bombaynya juga, ada potongan-potongan bombay juga. Terus ada rasanya, karena dagingnya sendiri tuh dimasak dulu tuh. Yap, ada juga jenis kebab yang emang dagingnya dibakar dengan tusukan dan dikasih campuran rempah sebelumnya. Nah, kalau di sini dagingnya kayak dimasak tumisan gitu tuh, foodies. Jadi kalau isian sih semua kebab sebenarnya hampir sama. Ada kentang, sayur, dan daging. Nah, bedanya di jenis sayuran yang digunakan. Kalau di Alkes ini sayurnya menggunakan sawi putih, foodies. Jadi udah ramah banget tuh di lidah masyarakat Indonesia. Potongan daging ayamnya gede-gede nih, berasa banget begitu masuk ke mulut. Gede nih ayam nih, dan aromanya, yang ayam itu tajam banget ya. Yang tadi yang aku makan itu kan yang sapi. Yang sapi itu dia lebih ke aroma, sapi kan nggak terlalu tajam ya, tapi lebih ke teksturnya ada rasa-rasa lemak gitu kan, lemak sapi. Tapi kalau di ayam ini dia kan nggak terlalu banyak lemaknya, berasa dagingnya aja, dagingnya full banget gitu, dan ada aroma smoky dari ayamnya. Di bagian dalam kebab ini sebetulnya udah dikasih saus juga, foodies. Saus tomat, saus cabai, dan mayones khas Timur Tengah. Tapi emang dibuat nggak terlalu banyak, apalagi mayonesnya, karena nggak semua orang itu suka dengan cita rasa kecutnya mayones. Udah pasti nggak pedas ya, jadi ada aroma khas dari mayonesnya, tapi lebih apa ya, lebih light gitu, nggak terlalu pekat banget, nggak terlalu mayo banget kayak mayonesnya kita, jadi ini lebih ringan aja gitu dimakannya. Cuma tetap ada rasa-rasa asam khas mayones. Lanjut, nasi biryani. Yeay, hidangan yang biasanya menggunakan beras basmati yang dimasak dengan rempah dan ditambah sayuran. Plus juga pakai daging dong ya. Mau itu daging ayam, kambing, atau sapi. Ini ada sambal nih, udah dimodifikasi dengan sambal. Sambal baru, sambal Indonesia. Kasih dulu dikit aja. Lalu jadi berasa
perpaduan antara makanan Timur Tengah dengan Indonesia karena sambalnya tuh khas banget. Sambal kita pedasnya pas, nggak berlebihan, cocok buat kalian yang nggak terlalu suka pedas. Masakan Timur Tengah kan identik dengan rempah yang kuat ya foodies. Nah di sini rempahnya itu ya tetap kuat tapi berasa pas aja gitu, nggak berlebihan. Cocok deh pokoknya di lidah kita masyarakat Indonesia. Apalagi dari tambahan sambalnya. Wah jadi semakin melengkapi ya dan plus 62 banget gitu loh. Meskipun tambah sambal, tapi ini tuh udah dikasih bumbu-bumbu, ada bawang bombay segala macam. Jadi dagingnya aja tuh udah berasa banget. Udah berbumbu, udah berasa. Aroma smokinya juga kuat. Mantap banget foodies. Asli sih ini semua menunya bikin lagi. Kayaknya ada yang kepengen balik lagi nih ke sini jangan-jangan ya. Dan ngejadiin menu Timur Tengah andalan. Ya asal rela antri aja ya Put. Makan receh, bener receh tapi rasanya nggak recehan. Lagi.